Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustina, Prodi PAI 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ingkar sunnah. Pertama-tama saya akan membahas pengertian ingkar sunnah. Secara bahasa, ingkar sunnah berasal dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah, yang memiliki arti tidak mengakui dan tidak menerima, baik di hati maupun di lisan, bodoh ataupun tidak mengetahui sesuatu. Singkatnya, kata ingkar secara terminologi berarti menolak, tidak mengetahui, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin ataupun lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan ataupun faktor lainnya, seperti misalnya faktor gengsi, kesombongan, keinginan, dan lain-lain. Sedangkan kata sunnah dalam bahasa, secara bahasa berarti jalan yang dijalani. Dari definisi yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan ataupun pendapat berkelompok, bukan gerakan dan aliran. Paham ingkar sunnah bisa saja menolak seluruh sunnah, baik itu mutawatir dan ahad, ataupun menolak sunnah ahad saja atau sebagian. Demikian pula penolakan sunnah tidak didasari pada dengan alasan yang kuat, jadi dengan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, seperti seorang mujtahid menemukan dalil yang lebih kuat dari yang ia dapatkan, atau hadis itu tidak sampai kepadanya, atau karena kedhaifannya, atau bahkan karena ada tujuan syar'i yang lain, maka tidak digolongkan sebagai ingkar sunnah. Yang kedua, saya akan membahas sejarah ingkar sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi pada dua masa, yaitu pada masa klasik dan pada masa modern. Yang pertama, pada ingkar sunnah pada masa klasik. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i, yaitu pada tahun 204 Hijriah, yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik mutawatir maupun ahad. Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai Nasir as-Sunnah atau pembela sunnah, pernah didatangi oleh seorang yang dikenal sebagai ahli mazhab. Teman-temannya yang menolak seluruh sunnah, baik itu sunnah mutawatir maupun sunnah ahad. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Imam Syafi'i secara panjang lebar, dengan berbagai argumentatif yang ia ajukan. Namun semua argumentasi yang ia ajukan dapat ditangkis oleh Imam Syafi'i dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, rasional, sehingga orang tersebut mengakui dan menerima sunnah Nabi. Ingkar sunnah klasik diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum zindik yang berkedok pada sekte-sekte Islam. Kemudian diikuti para pendukungnya dengan mencaci para sahabat dan melemparkan hadis palsu. Ingkar sunnah klasik hanya terdapat di Basra, Irak, karena ketidaktahuannya tentang kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Tetapi setelah diberikan penjelasan, akhirnya mereka menerima kehujahannya. Kedua, ingkar sunnah pada masa modern.
Pemikiran mengenai penolakan sunat muncul kembali pada abad ke-14 Hijriah. Setelah abad ketiga, pemikiran tersebut lenyap di jalan zaman. Ingkar sunnah periode pada masa modern muncul dalam bentuk yang berbeda dengan ingkar sunnah pada masa klasik, yang mana kemunculan mereka lebih berpengaruh pada pemikiran kolonialisme yang ingin menghancurkan dunia Islam. Ingkar sunnah pada masa modern muncul dalam bentuk golongan-golongan yang terorganisasi yang memiliki pemimpin atau tokoh-tokoh dalam ajaran mereka, yang mana tokoh-tokoh tersebut menyebut dirinya sebagai mujtahid atau pembaharu. Bahkan mereka mengetahui ajaran mereka salah, mereka lantas tidak sadar seperti ingkar sunnah periode klasik, tetapi terus mempertahankan dan menyebarkan ajarannya walaupun pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan resmi tentang ajaran mereka. Menurut Mustafa Zami, dalam buku yang ditulis oleh Agus Salahuddin, melontarkan bahwa ingkar sunnah pada masa modern lahir di Kairo, Mesir pada masa Syekh Muhammad Abduh, yaitu pada tahun 1166 sampai 1323 Hijriah. Dengan kata lain, dialah yang melontarkan gagasan mengenai ingkar sunnah pada masa modern. Salah satu yang menarik dari Syekh Muhammad Abduh bahwa ia mengingkari eksistensi hadis ahad sebagai dalil ketauhidan. Namun masih menjadi perdebatan antara para ulama tentang apakah orang yang mengingkari hadis ahad sebagai dalil ketauhidan dapat dikatakan sebagai ingkar sunnah atau bukan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang tentang argumen ingkar sunnah. Memang cukup banyak argumen yang telah dikemukakan oleh mereka yang berpaham ingkar sunnah, baik oleh mereka yang hidup pada masa Al-Syafi'i maupun yang hidup pada zaman sesudahnya. Dari berbagai argumen yang banyak jumlahnya itu, ada yang berupa argumen nakli atau ayat Al-Quran dan hadis, dan ada juga argumen yang berupa argumen non-nakli. Dalam uraian ini, pengelompokan kepada kedua argumen tersebut dapat digunakan. Argumen yang pertama yaitu argumen nakli. Yang dimaksud dengan argumen nakli adalah yaitu tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah ataupun hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berpaham ingkar sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argumen pembela paham mereka. Argumen yang kedua yaitu argumen non-nakli. Yang dimaksud dengan argumen non-nakli adalah argumen yang tidak berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah Nabi. Walaupun sebagian dari argumen itu ada yang menyinggung sisi tertentu dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, namun
karena namun karena yang dibahas bukanlah ayat ataupun matan hadisnya secara khusus, maka argumen tersebut dimasukkan ke dalam argumen non nakli saja, non nakli juga. Itulah tadi pemaparan materi mengenai ingkar sunnah dari saya. Cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.